Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, senantiasa semoga dirahmati oleh Allah, diberkahi, diridhoi, diberikan rahmah, karomah, maunah, salamah fid dunya hatal akhirah. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan membahas tentang efek atau akibat dari kesombongan atau ketakaburan yang dilakukan oleh semua orang, khususnya saudara kami dari kalangan Robitoh Alawiyah yang sampai saat ini masih terus menggiring opini publik, mencari data pembenar, menyerang lawan diskusinya dengan tuduhan yang kurang pas dan pantas, alias tuduhan bahwa kita ini adalah pembenci dzurriyyah Nabi, diancam dengan seorang munafik, anak zina, atau anak hasil dari hubungan yang tidak suci, atau bahkan yang lebih ekstrim, kita ini dituduh melakukan perbuatan qadzaf, menuduh zina, karena mengingkari nasabnya Ubaidillah bin Ahmad al-Abbah. Ini menurut saya kontraproduktif, ya. Tidak produktif, dalam arti mencari pembenar namun dengan jalan yang tidak benar. Ini yang tidak dibenarkan dalam diskusi sehat. Argumentasi ya harus dibalas dengan argumentasi yang seimbang. Jangan justru karena kalah ya mencari referensi, akhirnya malah mencari-cari dalil-dalil dari hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu yang diriwayatkan oleh orang-orang palsu dari kalangan Syiah Imamiyah, Syiah Rafidhah, ya, gulat, radikal Syiah, riwayatnya dipakai. Nah, ini yang tidak seharusnya dilakukan. Apalagi kawan-kawan kami dari Robitoh Alawiyah, khususnya para habib, ya, mohon untuk mencari data kitab primer abad 4, 5, 6, 7. Kalau mau ya nasab panjenengan semua diakui nyambung dengan Nabi. Kalau tidak ya tetap jangan menfitnah kami. Kalau kami berbicara menafikan silsilah panjenengan, alias tidak tersambungnya, terputusnya silsilah keturunan panjenengan, itu bukan berarti kami menebar fitnah. Ada kitabnya, ada dasarnya, ada datanya. Saya berbicara tidak atas dasar emosi hawa nafsu belaka. Dosa besar itu, dosa besar. Para pendengar dan pemirsa sekalian, seluruh umat Islam Indonesia ya pastinya bisa menilai sendiri ya mana yang benar dan mana yang salah dalam masalah ini. Oleh sebab itu berhati-hatilah kawanku, wahai para habib, jangan menuduh dengan tuduhan yang tidak sewajarnya, tidak sepantasnya. Oleh sebab itu kesombongan itu penyakit yang sulit untuk disembuhkan kecuali taubatan nasuha. Malam hari ini kita akan membicarakan tentang efek atau akibat dari sebuah kesombongan atau ketakaburan.
seperti yang telah disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Maraqil Ubudiyah kemarin, bahwa definisi dari takabur itu adalah nadhurul abdi ila nafsihi bi'ainil izzi wal isti'azami wa ila ghairihi bi'ainil ihtiqari wa dhulli. Seorang hamba yang menganggap melihat dirinya sendiri itu seorang yang mulia dan agung, seorang yang hebat, superior, seorang yang tidak bisa tertandingi dari segalanya, dari segi ilmunya, kedudukannya, yang harus dihormati oleh semua orang, silsilah keturunannya, nasab hasabnya, ya, merasa paling mulia, paling agung. Wa ila ghairihi bi'ainil ihtiqari wa dhulli, melihat orang lain itu dengan pandangan meremehkan, menghina dan merendahkan. Nah, itu definisi dari takabur. Takabur itu baru bisa sembuh jika didasari atas dasar kesadaran, lalu memperbaiki diri, bertaubatan, dan menutup dengan hal-hal yang baik. Al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Insya Allah selagi masih ada waktu, pintu taubat itu tidak akan pernah tertutup. Maka mari bersama-sama kita menyadari akan kekecilan kita, kekerdilan kita, ketidakmampuan kita. Jangan kita mengunggulkan diri kita, merendahkan orang lain, sombong, takabur, ujub. Itu mari kita tinggalkan semua. Para pemirsa dan pendengar sekalian, malam hari ini saya bawakan dua kitab klasik. Yang satu ini karangan orang pribumi sendiri. Beliau adalah Syekh Abdus Somad Al-Palimbangi atau Al-Palimbani. Kitab Hidayatus Salikin. Dan kitab Ar-Ruh karya Imam Syamsuddin Abi Abdillah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, terkenal dengan nama Ibnul Qayyim, Syekh atau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dua-duanya ini termasuk tokoh sufi, pemikir sufi klasik. Apa yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang efek atau akibat dari perilaku takabur atau sombong, agar kita senantiasa menjauhi sifat itu. Orang bisa dikatakan sombong itu karena bisa dilihat dengan mata telanjang melalui ucapannya dan perbuatannya. Selagi seseorang tidak mengucapkan kalimat kesombongan atau melakukan kesombongan itu, maka hanya sekedar niat saja itu diampuni, tidak ada dosanya, tidak ada efeknya, tidak ada akibatnya. Karena sama seperti komponen iman, yaitu tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil jawarihi. Kalau ketiga-tiganya itu dijalankan, maka lengkap sudah, ya. Orang yang mengaku beriman itu sebagai mukmin yang kamil. Begitu juga orang yang sombong atau takabur. Jika tiga-tiganya itu dijalankan, maka dia dikatakan sebagai orang yang mutakabur atau orang yang sombong, orang yang takabur. Kadang seseorang memperlihatkan dirinya tidak takabur, tapi dilihat dari segi gelagatnya, ya kan, pakaiannya, bahasa tubuhnya itu dia takabur, itu juga bisa. Jadi sebenarnya masalah ikhlas, takabur, tawakal, ridho dan lain sebagainya itu sebenarnya urusan hati. Namun kita diberitahu oleh Allah tanda-tandanya, sama seperti tanda-tandanya orang yang mati, tanda-tandanya mau hari kiamat, ya.
Itu kan Allah kasih tahu. Jadi ada alamat, ada tanda, ada kriterianya. Para pemirsa dan pendengar sekalian, kita merujuk ke kitab Hidayatus Salikin. Ini termasuk kitab karangan Syekh Abdus Somad Al-Palimbangi, Al-Jawi. Beliau lebih suka dikatakan Al-Jawi karena pada waktu itu Melayu juga bagian dari Jawa. Jadi kitabnya ini kitab ya berbahasa Arab dan berbahasa Melayu, tapi beliau tidak mau mengatakan Melayu, Al-Jawi, Jawa, bahasa Jawa. Padahal ini isinya Melayu. Jadi beliau termasuk ulama abad 11 Hijriyah ya, atau abad 18 Masehi. Beliau asli Palembang, ya sezaman dengan Syekh Nuruddin, ya, Syekh Al-Banjari, ya, sezaman dengan tokoh-tokoh pemikir Islam Nusantara. Namun beliau makamnya ada di Saudi Arabia. Ada yang mengatakan berada di Pattani, Thailand. Beliau berumur panjang sampai 85 tahun. Di antara karangan-karangannya ada Hidayatus Salikin ini. Ini mengambil jalan tengah dari apa yang disampaikan oleh tokoh Sufi yang masyhur yaitu Imam Al-Ghazali. Sama dengan Syekh Nawawi Al-Bantani yang mensyarah kitab Bidayatul Hidayah, beliau Syekh Abdus Somad ini juga mensyarahi dan menerjemahkan Bidayatul Hidayah dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Melayu. Yang akan saya buka di sini adalah pasal tentang kibri atau kibrun atau takabur atau gumede atau sombong. Halaman 115. Bahwa orang-orang yang sombong itu akan masuk neraka jahanam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Begitu juga firman Allah, alaisa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min khardalin min kibrin. Terus berikutnya dijelaskan secara rinci bagaimana dan apa akibat efek samping dari takabur itu. Mengutip dari sabda Rasulullah SAW, yuhsyarul jabbarun al mutakabbiruna yaumal qiyamati fi surati dzarri yata'uhumun nasu lihawanihim Allah azza wa jalla. Bahasa Indonesianya adalah orang-orang yang merasa gagah, petantang, petenteng, takabur, sombong. Itu di hari kiamat, dia akan dibangkitkan dengan wujud atau rupa semut kecil yang diinjak-injak oleh manusia karena saking hinanya. Balasan dari Allah seperti itu. Dulu pada waktu dia masih hidup di dunia, dia merasa paling agung, paling tinggi derajatnya, paling mulia. Dibalik, setelah dia meninggal dunia, dibangkitkan oleh Allah di akhirat, ya, menjadi manusia yang kerdil, manusia yang cebol, manusia kate, manusia mini pandak. Seperti yang telah saya sampaikan dalam video-video di channel ini 5 bulan atau 6 bulan yang lalu, tentang orang yang dibangkitkan oleh Allah, dikiamatkan oleh Allah, dimahsyarkan oleh Allah dalam kondisi fisiknya kecil, pendek, igel-igel, kate, cebol. Ini pemahaman dari update terkini, ya, tentang teks hadis yang saya bacakan tadi. Banyak di antara ulama Kiai Ustadz Habib yang menyampaikan tidak sama seperti yang saya sampaikan. Karena beliau-beliau berfaham bahwa kiamat itu
abstrak, tidak jelas. Akhirat itu mana tidak dijelaskan secara gamblang. Kalau menurut saya, ya sekali lagi, boleh dipercaya dan boleh tidak dipercaya. Saya tidak pernah memaksakan kehendak untuk mempercayai apa yang saya sampaikan, karena ini semuanya berdasarkan pemahaman. Ya. Dalilnya sama, kitabnya sama, rujukannya sama, namun pemahamannya kadang belum tentu sama. Lah, anggaplah ini sebagai perbandingan, ya, penyeimbang, supaya kita mempunyai wawasan yang tidak hanya mengandalkan dogma, tapi juga logika. Tidak hanya mengandalkan doktrin keyakinan saja, tapi berdasarkan kenyataan, ilmu kasunyatan. Dan yang saya sampaikan ini adalah nyata adanya, tidak hanya cerita saja. Seperti surga, neraka, itu bagaimana, di mana, sudah saya terangkan lebih gamblang. Jadi tidak perlu menggunakan metode yang sulit dan rumit. Sulitnya bagaimana? Ya harus menggunakan referensi ribuan judul kitab. Ya. Harus memahaminya dengan persyaratan tertentu. Harus dengan menguasai ilmu alat, ilmu kalam, ya, ilmu mustalah hadis, ya, ulumut tafsir, ya, dan sebagainya. Tidak perlu sampai jelimet seperti itu. Cukup dipahami secara praktis bahwa akhirat itu adalah kehidupan setelah kematian. Entah itu kehidupan setelah kematian bagi kita nanti, ataupun saat ini bagi orang yang hidup pada masa lalu. Yaumul akhir atau hari akhir itu adalah kehidupan setelah kita mati. Setelah umat manusia mati, tidak menunggu semua umat manusia di seluruh bumi ini meninggal dunia, baru diproses 40 hari hujan mani, 40 hari didiamkan, lalu 40 hari lagi baru tumbuh seperti rumput yang disiram air hujan. Tidak seperti itu. Itu perumpamaan atau kiasan, gambaran dari kehidupan manusia setelah kematiannya. Jadi akhirat itu adalah kehidupan kita setelah kematian. Nah, di alam barzah sesuai yang diterangkan dalam kitab Ar-Ruh ini, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, itu menunggu, antri untuk bisa bangkit kembali di muka bumi ini. Nah, di akhirat itu apakah di bumi ini atau di alam lain? Ya di bumi ini, dengan beda ruang dan dimensi, waktu dan tempat, zaman dan makan. Pernah kita bahas pada sesi yang lalu bahwa manusia yang sudah meninggal dunia itu tergantung amal perbuatannya. Ketika masih hidup, yang menentukan apakah dia cepat dibangkitkan di akhirat atau tidaknya. Tergantung pula umurnya berapa tahun dia meninggal dunia. Didukung dengan amal perbuatannya masing-masing. Itu yang menentukan. Jika dia mempunyai prestasi, ya, mempunyai posisi yang kuat, ya, posisi yang terkasih di hadapan ilahi alias waliullah, ya, dia akan bisa memilih di mana dan kemana, kapan dia akan dibangkitkan sesuai dengan seleranya, pilihannya. Itu. Jadi kembali kepada bahasan, orang yang takabur itu akan dibangkitkan oleh Allah, dilahirkan kembali di bumi ini dengan wujud menjadi manusia cebol, KT. Mohon maaf, orang-orang yang KT, cebol, pendek itu bukan berarti saya ngelok lagi, enggak. Siapa beliau-beliau itu? Siapa mereka-mereka itu? Kalau toh itu adalah takdir Allah, maka Allah tidak adil. Ada manusia yang dilahirkan sempurna fisiknya, ada manusia yang dilahirkan disabilitas, cacat fisiknya, cacat jiwanya. Kan nggak mungkin.
semuanya akan membawa jejak rekam perbuatannya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Genetika manusia yang dibawa ketika dia lahir itu adalah genetika kehidupannya pada masa lalu. Ada yang beruntung dan ada yang buntung. Ada yang tersiksa, merana, dan ada yang merasakan nikmat tak terhingga. Orang yang takabur, dulunya dia tinggi, besar, para pembesar, orang yang dihormati, dimuliakan, bak raja, disembah kakinya, ya para habib, para kiai, ya bisa juga, ya petantang-petantang itu dia nanti setelah dia mati, nunggu kemungkinan wallahu alam bisawab 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun yang akan datang, dia akan dibangkitkan di bumi ini menjadi manusia yang kerdil, diinjak-injak oleh manusia lain, ya ta'uhumun nas lihawanihim, karena saking hinanya, gantian dihina-hina oleh orang lain. Dulunya dipuja-puja, dibalik sekarang dihina-hina. Coba kita berpikir positif saja, kita open minded, kita rubah mindset pola pikir kita. Coba, ya, jangan menyalahkan saya dulu. Coba kita berpikir jernih, berakal sehat, menggunakan dogma dan logika kita. Orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah terlahir pendek fisiknya, cebol itu merana atau tidak hidupnya, disia-sia oleh orang lain. Kalau dia pas berjalan di mall gitu ya, dia melihat orang tinggi-tinggi itu ya, ya Allahumun nas. Jadi suara tinggi-tinggi, dia tidak pede, ya, minder dia. Dia cari jodoh juga sulit, ya kan? Tidak diperhitungkan selayaknya manusia normal. Kemana-mana dia juga harus terhina, tersiksa, ya, dilihat oleh orang lain dengan huzwa. Wa idza marru bihim yataghamazun, ya, dicemooh oleh orang lain dalam hati orang lain itu, ya, bukan dengan ucapan, ya kadang ada dengan ucapan. Oleh sebab itu mereka lah orang-orang yang dulunya pernah hidup tapi dia berlaku sombong, takabur, menghina orang lain, meremehkan, merendahkan orang lain, mengaku derajatnya sendiri paling mulia, paling hebat ilmunya, paling banyak hartanya, paling tinggi kedudukannya, paling super nasabnya. Menghina kiai, menghina ulama, menghina santri, menghina ustadz pribumi, dihina-hina dengan ucapan dan tindakan dan keyakinan. Itulah dosa orang yang berlaku sombong, jabbarun dan mutakabbirun, yang Allah balas langsung di akhirat, di hari kiamat. Kiamat itu apa? Yaitu kebangkitan. Sekali lagi, pola pikir mindset kita selama ini bahwa kiamat itu adalah kehancuran total, semua manusia lalu bangkit semua bersama-sama. Itu kan pola pikir kita. Padahal kiamat itu berlangsung selama 100 tahun sekali. Setiap siklus 1 abad itu akan terjadi kiamat. Dan jika ini masih ada yang ragu tentang apa yang saya sampaikan, tolong dipikirkan baik-baik, direnungkan tentang definisi yaumul ba'ats atau kiamat ini. Kalau kiamat itu nanti nunggu bareng-bareng seluruh umat manusia musnah dari muka bumi ini, maka yang nunggu lama sejak zaman Nabi Adam, ya nggak adil, ya nggak adil. Lah apakah para sahabat itu sudah pernah dibangkitkan karena sudah 14 abad sampai saat ini? Ya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kalau menurut teori ini ya sudah pernah dibangkitkan. Sekali lagi saya tidak berani membahas Rasulullah SAW. Bukan kelas saya, ya.
Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa juga jiwanya hampir sama seperti Nabi Ibrahim. Dan banyak sekali manusia-manusia sekarang ini yang hasil dari kebangkitan-kebangkitan manusia masa lalu. Berikut juga bukti yang Allah tampakkan, perlihatkan di depan mata kita, di mana di sekitar kita ini banyak orang yang berbeda nasibnya dengan kita. Ada yang cacat, ya, ada yang miskin, ada yang kena gangguan jiwa, bahkan tidak bisa berbicara karena gila. Ya, coba jenengan lihat semua orang-orang yang punya gangguan jiwa itu kan nggak bisa ngomong lisannya, mulutnya itu ditutup. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sebenarnya orang-orang gila, orang-orang yang kena gangguan jiwa itu mau ngomong, bukan berarti ditutup dengan lockdown gitu ya, enggak. Terus tangannya itu dibelenggu, beri tali dengan rantai, dirantai itu ya enggak seperti itu. Walaupun ada yang seperti itu ya, tapi sebenarnya tidak perlu ditutup, di lockdown lisan atau mulutnya, atau dirantai tangannya atau kakinya, tidak perlu seperti itu. Mereka sudah terbelenggu pada hari di mana mulut-mulut mereka ditutup, ya, dilakban. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan tangannya berbicara. Masa tangan berbicara, ya gak begitu. Tangannya berbicara itu di dalam telapak tangan itu tersimpan garis tangan dan sidik jari bekas perbuatan apa yang ia lakukan. Ada di sini semua, terekam jejaknya, bekasnya. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kakinya itu menyaksikan, menjadi saksi. Dalam arti menjadi saksi dengan berbicara, kakinya ngomong, ya enggak, itu enggak begitu. Maksudnya perbuatannya itu terekam, ya, dalam genetikanya, DNA-nya. Jadi jangan dipahami dengan yang tadi di lockdown, berbicara tangannya sama kakinya, ya enggak begitu. Ini adalah perumpamaan, kiasan, gambaran dari mereka lah orang-orang yang dikasih oleh Allah siksaan, mempunyai penyakit gila, gangguan jiwa. Coba jangan tanya, orang-orang gila itu masih bisa ngomong, tapi dia merintih merana dalam hatinya. Itulah siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ngomong itu saraf yang terhubung dengan lidahnya itu tidak nyambung. Antara hatinya kepingin menjerit gitu, mau menyampaikan nggak bisa. Itu namanya al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Oleh sebab itu, begitu juga orang yang terlahir dalam kondisi cacat, cebol, kate, pendek, uhang pandak, itu adalah akibat dari perbuatannya pada masa lalu. Sebagai bukti keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan pernah salah dalam setiap desainnya. Pasti tepat, presisi tinggi, pasti. Karena fal yauma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Jadi pada hari ya sekarang ini, ya, manusia tidak pernah dirugikan oleh Allah, didolimi oleh Allah, tidak. Sedikit pun. Dan mereka tidak dibalas kecuali atas apa yang mereka lakukan sebelumnya. Jadi jangan salahkan Allah jika Allah mentakdirkan manusia cacat fisiknya atau jiwanya. Kembali kita runut, pasti ada genetika yang error pada masa kehidupan sebelumnya, alias dia pernah melakukan ketakaburan atau kesombongan. Oleh sebab itu, ini nasihat buat saya sendiri dan buat para pemirsa dan pendengar sekalian. Khususnya ini saya tujukan untuk para habib yang ada di Indonesia Raya. Mari sadar bersama, taubatan massal. Ya,
bahwa takabur itu adalah dosa yang sangat besar. Jadi mohon maaf, ini tadi saya terangkan dari kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, mungkin ada sedikit tambahan menurut pendapat saya, walaupun tambahannya itu tidak banyak, namun intinya al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arufa minha iktalafa, wa ma tanakaru minha ikhtalafa. Jadi ada kecenderungan, ya, roh sukma jiwa manusia yang meninggal dunia itu, dia akan mendekati sesuai dengan komunitas idolanya. Sama seperti dawuh Rasulullah, yusarul mar'u ma'a man ahabba. Manusia itu dikumpulkan bersama dengan komunitasnya, dengan kecintaannya, dengan idolanya. Jadi ada kecenderungan ke situ. Jadi kalau kita mati, itu nanti kesadaran jiwa kita ini akan mencari sendiri mana yang tepat sesuai dengan perilaku kita. Misalkan ini ada demo yang diarahkan ke panitia konser Coldplay, ya. Coldplay. Karena Coldplay itu seorang LGBT, ya, iya kan? Ya itu nanti kita bahas, dan sudah kita bahas pada sesi yang lalu. Ya. Ini juga akan dikumpulkan penyuka idolanya Coldplay, ya, dia akan tuku tiketnya, walaupun mahal akan dibelinya. Gitu. Jadi demikian sekilas tentang bahasan ini, akan kita lanjutkan pada sesi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.